Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat, tanggal 4 Zulkaidah 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 2 bulan Mei 2025. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bersama, sholat berjamaah di Masjid Ami Abdullah. Kemudian kita duduk sejenak antara waktu maghrib sampai waktu isya, ya kurang lebih 40 sampai 45 menit. Kita membuka hati kita, pendengaran kita, menerima ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berupa amar, perintah Allah, dan nahi, larangan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita jadikan pegangan dan pedoman hidup kita. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum," kata Nabi, "falyasta'iz billah min arba'." Apabila bertasyahud di antara kalian, tasyahud itu kita menyambatnya apa? Tahiyat. Namanya tasyahud, populernya tahiyat. Kenapa jadi tahiyat? Karena bacaannya awalnya tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Surah As-Sajdah biasanya itu nama surahnya. Tapi yang populer apa? Malam Jumat ayatnya Alif Lam Mim Tanzil, biasanya itu. Awal daripada itu. Idza tashahhada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian waktu sholat bertasyahud, membaca tasyahud, at-tahiyyatu lillah wa salawatu thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seterusnya, falyasta'iz billah, hendaklah engkau berlindung kepada Allah dari 4 macam. Jadi ini diajarkan oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi, dan Nabi melakukan. Namun bukan satu kewajiban. Umpamanya tertinggal perlindungan ini, sahajakah sholatnya? Sahaja asal jangan tertinggal tasyahudnya. Kalau tasyahudnya yang tertinggal, kada sah sholat kita. Jadi berlindung kepada 4 macam, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama perlindungannya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, hamba berlindung daripada azab jahannam. Wa min azabil qabri, hamba berlindung dari azab kubur.
wa min fitnatil mahya wal mamat. Hamba berlindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan hamba berlindung daripada keburukan fitnah dajjal. Dahsyat bapak-bapak yang 4 macam. Sampai Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidak ditinggalkan di setiap waktu salat. Dan insya Allah kita hafal ini sampai tahan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sama aja, kedua-duanya sahih. Kada perlu diperdebatkan. Aku mau ambil nang azab kubur pada dulu, berlindung karena masuk kubur baru masuk neraka. Ada yang berkata seperti itu. Tapi Nabi dalam sebuah hadis sahih juga mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, hamba berlindung daripada azab jahannam dan azab kubur. 4 macam perlindungan yang Nabi mengajak kepada kita untuk tidak pernah meninggalkan pada setiap sholat 5 waktu. 4 ini adalah sesuatu yang dahsyat. Azab jahannam seperti apa? Azab kubur seperti apa? Fitnah kehidupan dan kematian seperti apa? Fitnah dajjal itu seperti apa? Ini hal-hal yang akan merugikan kita di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, "Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama." Dan orang yang berdoa, kata Allah taala, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min alladzina yaquluna ya Allahumma asrif 'anna walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Dan orang yang selalu berdoa minta jauhkan daripada azab jahannam. Siapa mereka ini? Termasuk dalam 11 kepribadian orang yang Allah akui sebagai hamba Allah Ta'ala. Artinya Allah suka benar pada saat hambanya berdoa minta jauhkan daripada api neraka. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, tentu hadis yang sahih. Pada saat ada seseorang bolak-balik berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jauhkan hamba daripada api neraka, jauhkan hamba daripada api neraka. Bahasa Arabnya kada tapi hafal, Allahumma ajirni minan nar. Baca bahasa Indonesia, ya Allah, jauhkan hamba daripada api neraka, jauhkan hamba daripada api neraka, jauhkan hamba daripada api neraka. Kemudian waqatin nar, neraka itu berkata, apa kata neraka? Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Allah Ta'ala, lepaskan dia dari neraka. Api nerakanya mendoakan lawan orang yang berdoa. Artinya apa? Neraka tidak takut, sepi pengunjung. Bayangkan jika semua berdoa minta lepaskan daripada api neraka, maka api nerakanya merespon doa kita. Ya Allah, kabulkan doanya, jangan kau masukkan dia ke neraka, karena dia sungguh-sungguh minta lepaskan daripada api neraka. Beda dengan orang yang ucap kayak ini, aku terserah Allah Ta'ala, jadi akhirat tuh hendak dibuat Allah ke surga, alhamdulillah, ya ke neraka apa boleh buat. Ini lebay. Allah benci orang-orang yang seperti ini, orang yang tidak memiliki ketegasan. Sama apabila seorang itu berdoa, kita ini banyak berdoa aja, itu kan kayaknya bagus tuh, padahal kan bagus. Kita ini banyak berdoa aja, mana Allah kabulkan alhamdulillah, lamun kada dikabulkan Allah kada apa-apa. Bagus kayaknya, tapi kada bagus nih. Kada bagus. Seorang yang mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Ta'ala, maka dia berharap dengan sungguh-sungguh.
Kadang-kadang ya Allah pengen kabulkan, alhamdulillah. Kadang pengen kabulkan, kada apa-apa kadang-kadang. Dia sungguh-sungguh minta apa yang dia pinta kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berbicara tentang dahsyatnya api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita membaca, menghayati, mentadabburkan Al-Quran yang bercerita tentang dahsyatnya api neraka, ngeri kadang-kadang. Pantas saja kalau sahabat Nabi itu di waktu menjadi makmum dan Rasul menjadi imam pada satu sholat, Nabi membaca surah Ad-Dukhan kalau tidak salah, ada sahabat yang ambruk di belakang. Pada saat giliran Nabi membaca inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim. Sesungguhnya syajarataz zaqqum, buah zaqqum itu, ta'amul athim, makanan orang yang berdosa. Yaghli fil butun ka ghalil hamim. Apabila dia makan buah zaqqum itu, maka mendidihlah perut seperti mendidihnya air yang panas. Jangan dikira orang di neraka itu kan ada makanan. Ada makanannya, tapi bukan untuk mengenyangkan, tapi menghancurkan lambungnya. Begitu dia makan, hancur lambungnya. Sahabat yang pingsan di belakang mendengar ayat itu, seolah-olah neraka itu ada di depannya. Begitu takutnya, tidak menganggap remeh tentang dahsyatnya api neraka. Bagaimana kita bisa berperasaan seperti itu? Sering-sering kita membaca, memahami kandungan-kandungan Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang berbicara tentang surga dan neraka. Ini lebih memotivasi kita untuk takut kepada Allah apabila kita mendengar cerita neraka. Lebih memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah apabila kita mendengar cerita surga. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ada sahabat yang berdoa minta agar dimasukkan ke surga. Ya Allah, masukkan hamba ke surga. Ya Allah, masukkan hamba ke surga. Masukkan hamba ke surga. Wa qalatil jannah, dan surga itu berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah, masukkan dia ke surga, karena dia sungguh-sungguh meminta dimasukkan ke surga. Jadi dua hamba Allah, menurut hadis sahih malah, dua hamba Allah ini simpati manakala kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh, minta masuk surga, surga bantu doa kita. Minta jauhkan daripada api neraka bantu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan dimasukkan dia ke dalam neraka. Kata nerakanya, dia sungguh-sungguh meminta untuk dijauhkan daripada api neraka. Kenapa? Karena neraka itu dahsyat. Karena neraka itu azab yang luar biasa. Yang tidak ada azab yang lebih besar daripada itu. Maka itu Allah siapkan bagi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dan banyak berdoa tentang hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau kita membaca beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang apa? Tentang neraka. Nabi bercerita tentang neraka, Allah bercerita tentang neraka. Kadang-kadang menggigil rasanya mendengar cerita itu. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli bil butun ka ghalil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim summa subbu fawqa ra'sihi min 'azabil hamim dzuk innaka antal azizul karim inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sesungguhnya buah zaqqum, ini buah yang berduri, makanan orang yang berdosa. Apabila dia memakannya, maka mengguraklah, mendidihlah dalam perutnya, seperti mendidihnya minyak yang panas. Artinya ini lambung masak, hancur lambungnya. Seperti mendidihnya. Summa subuh baqara'sih, kemudian ditumpahkan lelehan-lelehan neraka itu di atas kepalanya, Kemudian dikatakan, inilah neraka yang dulu kamu dustakan. Bapak hadirin rahimakumullah, kita ini terlalu lama dan terlalu terlena
dengan berita-berita dunia. Tutup diri, jangan jua. Tapi apa yang terjadi di belahan bumi hari ini, kadang-kadang kita yang kada tahu. Jangan pun di Indonesia, di negara manapun di bumi ini sudah bisa kita tonton apa yang terjadi. Tapi semua ini berita-berita dunia. Tidak tertarikkah kita mendengar berita-berita akhirat? Berita akhirat itu ada di mana? Ada lewat Allah, Al-Quranul Karim. Ada lewat hadis-hadis yang sahih. Ada lewat hadis-hadis yang sahih. Ada lewat cerita-cerita Al-Quran. Pada surah Al-Waqiah umpamanya, Allah bercerita tentang surga. Pada surah Ad-Dahar, Allah bercerita tentang surga, Allah bercerita tentang neraka. Terbacakah kita itu? Pernahkah kita merenungi kandungan-kandungan ayat seperti itu? Ini lebih memotivasi kita untuk takut kepada Allah Ta'ala, karena neraka itu dahsyat. Neraka itu dahsyat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada azab kubur. Bapak-bapak, nangaran kubur itu semeter kali 2 meter. Biar di dunia ini beribu-ribu hektar memiliki tanah, tapi apabila mati, dia tetap kuburannya 1 kali 2. Kadang ada yang lebih daripada itu. Dan di dalam 1 kali 2 itu dipersempit lagi di bawah. Di bawah ada yang namanya liang lahat. Liang lahat ini ngepres lubangnya, semua memasukkan jenazah ke dalamnya. Ada liang lahat tuh yang di dinding kubur, ada liang lahat tuh yang di tengah kubur. Jadi dibuatnya di tengah, kemudian ada bahan kiri dan kanan dimasukkan. Kedua-duanya itu terjadi 2 grup penggali kubur. Pada saat Nabi wafat, datang 2 grup penggali kubur ini. Mereka ingin menggali kuburnya, tapi mereka menggali kuburnya 2 versi. Yang pertama, yang liang lahatnya di dinding. Yang kedua, yang liang lahatnya di tengah. Di Makkah, di Madinah kan mudah membuat liang lahat, kada pakai peti mati. Kenapa? Karena kering kuburannya. Kering kuburannya. Maka ditanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, siapa yang kita pakai untuk memandikan dan menggali kubur Nabi Muhammad SAW? Kata Abu Bakar, siapa di antara 2 grup penggali ini yang lebih dulu datang? Grup yang datang lebih dulu adalah grup yang menggali liang lahatnya di bagian dinding. Maka kuburan Nabi itu liang lahatnya di bagian dinding. Boleh juga, karena ini berlaku pada zaman Rasul, liang lahatnya di tengah. Artinya kubur yang sudah lebarnya 1 meter ini dipersempit lagi, supaya dibuat di liang lahat yang cukup ngepres awak nang cager dikubur. Tukang gali ini harus tahu ukurannya. Nang cager dimasukkannya, lamakah kurus kau ukurannya. Kadang-kadang ya kada tahu ukurannya, nang datang lama luar biasa, ya akhirnya ditabuk dulu kuburannya. Nah itu, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Maka kenapa di Makkah, di Madinah itu kadang-kadang sebelum dikuburkan itu disiram, Pak. Karena debu berterbangan, apalagi musim panas. Disiram dengan sedikit air. Disiram dengan air yang terjadi di Makkah, di Madinah, itu dibawa ke sini. Apabila sudah penguburan, maka kuburannya disiram. Airnya beda dengan air di Makkah. Hari ini airnya air yang dibacakan macam-macam sudah. Biar nang dalam kubur kedinginan katanya. Kalau menguburkan di Banjar kada bisa siraman lagi. Bebanyu berdahulu. Artinya menyiram di atas kubur itu kada ada syariat. Kenapa kadang-kadang disiram? Menghilangkan debu yang berterbangan, bukan mendamaikan, mendinginkan yang ada di dalam kubur.
Apalagi tadi dikuburkan di Banjarmasin, dimasukkan peti mati, apa tebelannya, dijajak lagi di atas supaya tenggelam, blok blok blok. Apalagi yang disiram di atas, kan ada lagi tanah-tanah yang ditumpukan di atas kuburannya juga tanah-tanah yang basah. Artinya perlu juga lah kita hari ini menyadari bapak-bapak, ulun mohon maaf sebelumnya, proses jenazah di wadah kita nih banyak sekali mengambil cara-cara yang diajarkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum kita. Agama-agama, keyakinan sebelum Islam masih bergabung, masih digabungkan, bukan bergabung, digabungkan oleh oknum-oknum umat Islam yang tidak mengerti. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, contoh umpamanya dalam Islam membawa jenazah itu kan ada disyariatkan bepayung. Ada bepayung di payungnya, atau kadang ada hubungannya lagi lawan jenazah yang ada dalam keranda tuh. Tapi ini payungnya harus payung hitam. Kalau perlu payung kembang dan seterusnya. Ini kadang-kadang satu budaya di luar Islam yang merasuk ke dalam budaya Islam, yang merasuk ke dalam budaya agama kita. Belum mampu kita menghilangkan. Belum lagi pasca kematian, setelah penguburan, ada hari-hari tertentu berkumpul. Itu bukan warisan Islam, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Nah, jamaah sekalian, yang pertama, yang kedua, berlindung daripada dahsyatnya siksa kubur. Utsman bin Affan radhiyallahu an apabila masuk ke areal pekuburan, maka beliau menangis beliau sejadi-jadinya. Setelah ditanya kenapa Utsman bin Affan menangis, kata Utsman, di kubur ini tempat yang paling sepi dan sendiri, tidak ada kawan untuk diskusi. Kalau hidup di dunia ada diskusi, bisa minta tolong. Di kubur minta tolong lawan siapa? Kadang-kadang minta tolong. Isu-isu pertolongan di kubur ada yang dihembuskan kepada masyarakat, justru diisukan oleh sesuatu yang tidak berdalil. Contoh umpamanya, supaya jangan disiksa di kubur, tulis nama wali letakkan di tangannya. Kemudian pada saat dua munkar nakir datang, cukup menampilkan ini utusan si fulan bin si fulan. Itu kan ada baik sama sekali. Atau cerita yang sudah berlalu pada saat munkar dan nakir datang, kemudian Umar bin Khattab berkata, tahukah engkau wahai munkar nakir, aku adalah Umar bin Khattab? Maka munkar dan nakir mundur. Ini cerita batil, Pak, cerita dusta dan 100% dusta. Apalagi Umar bin Khattab kuburannya berdekatan dengan kubur Nabi Muhammad SAW, berdekatan dengan kuburan Nabi. Maksud ulun, ini sudah akhir dari kehidupan kita. Bersihkanlah paham-paham kita daripada segala macam-macam yang tidak pernah kita pahami di dalam Islam. Apa yang perlu kita ceritakan? Apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Mau kematian kita dihadiri oleh malaikat. Allah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini orang ini di waktu hendak mati, malaikat hadir. Malaikat mengatakan Allah takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, dan kamu jangan pernah bersedih. Bergembiralah, nikah bergembira untukmu dengan surga yang Allah pernah janjikan kepadamu. Ini yang kita cari. Orang yang seperti apa ini? Ternyata orang ini adalah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah dengan ucapan itu. Istiqomah sampai mati. Ada bang nang bojab, alhamdulillah kami bersama istiqomah sampai mati. Nang laki terdahulu mati, nang bini ngarannya istiqomah. Tapi bukan itu yang dimaksud istiqomah sampai mati. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang berkata Tuhan kami Allah, kemudian dia pegang kuat-kuat ucapan itu.
sampai sakaratul maut. Malaikat datang menengoknya. Malaikat memberi kabar kepadanya dia akan masuk surga. Bagaimana tidak gembira? Umumnya mati itu sakit, Bapak-bapak. Sakit luar biasa mati. Tapi banyak sekali kita menemui orang yang menjelang kematian itu tersenyum melewati proses kematian. Karena ada kabar yang sangat menggembirakan daripada malaikat bahwa dia akan masuk surga. Kalau mengambil dalil yang seperti ini benar ceritanya. Tapi ada dalil yang hampir menyaingi ayat ini. Apa? Sering-sering berziarah ke kuburan wali-wali. Maka wali-wali itu nanti akan datang membantunya di waktu dia hendak mati. Seolah-olah mirip dengan 30 surah Fussilat. Tapi cerita ini batil karena sama sekali, Pak. Kita tidak berharap wali apa datang membantu kita. Proses kematian tidak ada bantuan bagi manusia kecuali orang yang membimbingnya dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang membimbingnya dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengajarnya. Dan pada saat dia mampu berkata seperti Nabi Ya'qub alaihissalam, ma ta'buduna min ba'di. Apabila bapak mati, kalian menyembah siapa? Bagus itu ditanyakan kepada anak kita. Anak kita yang menghadiri kita. Itu proses tegang luar biasa pada saat kematian. Lontarkan suara ini dari orang tuanya kepada anak yang di sampingnya. Nak, jangan lupa sholat, nak lah. Termasuk itu. Nak, bersihkan akidah, nak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kematian itu satu proses yang pasti terjadi. Amr bin As radhiyallahu anhu, pada saat dia hendak mati, jasadnya sudah terbaring, napasnya sudah setengah-setengah. Dia punya anak yang cerdas, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah berbisik di telinga bapaknya yang hendak mati itu. Kalau kita lo dianggap mengganggu, ya abi siplil maut, ayahku berceritalah kepadaku tentang orang hendak mati itu kayak apa. Iya, kalau pertanyaannya kayak ini, kadang-kadang ditanyakan kecuali orang hendak mati. Pada saat ayahnya hendak mati, anaknya bertanya, ceritakan kepadaku bagaimana orang hendak mati itu, wahai ayah. Abahnya hendak mati. Apa kata Amr bin As? Wahai anakku, orang yang hendak mati itu ka'anni atanaffasu ala saqbil ibrah, seperti bernapas pada lubang jarum. Bayangkan, lubang hidung nang saling ganalan ditambah oksigen, masih tidak mampu bernapas, apalagi bernapas seperti lubang jarum. Itu anakku orang hendak mati, berat. Makanya apabila kada kau bernapas lagi, hanya mati. Kalau masih hungal-hungal aja bernapas, kalau mati berarti. Atanapasu ala taqbil ibrah, bernapas di atas seperti di lubang jarum. Wa ka'anna jibalud dunya, kata Amr bin As, ala sadri, anakku orang hendak mati itu seolah-olah gunung yang ada di dunia ini ditaruh di atas dada, sehingga sesak sekali menarik pernapasan, sesak menarik pernapasan. Dan ini dialami oleh sahabat Nabi yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Dan dia dinyatakan husnul khotimah dalam kematiannya, tapi dia bercerita tentang dahsyatnya mati. Dahsyatnya mati. Maka cerita akhirnya itu di kematian itu, Pak. Manusia itu selamat atau tidak, cerita akhirnya di kematian. Di kematiannya bagaimana di waktu mati? Apakah dia sempat mengasahkan Allah dengan kalimat tauhid atau tidak? Atau orang yang ada di sekelilingnya merusak bapaknya yang hendak mati? Apa dirusaknya? Berbisik ke telinga orang tuanya, ayah, bayangkan muha guru ayah. Oh, ini merusak. Tidak ada muha yang bisa dibayangkan di waktu anak mati itu. Dan itu tidak semua memberikan bantuan. Tidak memberikan bantuan, kecuali mengajarkan kalimat tauhid.
Bagaimana jika kalimatnya Allah, 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 Allah? Nabi tidak pernah mengajarkan. Sekalipun Allah itu adalah Asmaul Husna. Itu dibaca pada waktu-waktu tertentu. Tapi pada saat hendak mati, jangan dirubah dari kalimat La ilaha illallah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Mungkin saja atas kehendak Allah Ta'ala, orang yang perjalanan hidupnya penuh dengan kemaksiatan, tapi menjelang kematian dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan taubatnya diterima. Taubat itu yang paling penting kan, jangan sesudah mati, karena kadang ada taubat sesudah mati. Karena anak mentaubatkan, belum tentu. Jadi taubat itu sebelum mati. Diterima Allah taubatnya, diampuni Allah dosanya, dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nabi Muhammad SAW mendengar berita seorang pemuda Yahudi, tetangganya sedang sakit sakaratul maut. Pemuda Yahudi itu lagi kecil, sering bermain di pekarangan Rasulullah SAW, sehingga Nabi menyayanginya di waktu dia masih kecil. Tapi dia anak dari seorang Yahudi. Pemuda ini berkembang dewasa. Ini diceritakan dalam hadis yang sahih, bapak-bapak. Setelah dewasa dia sakit, sampai kepada Nabi beritanya bahwa dia sakit. Nabi membesuknya, Nabi menengoknya, didatangi Nabi ke rumahnya, badannya terbaring, ayahnya di sebelah kirinya, dan Nabi duduk di bagian kepalanya. Apa yang Nabi katakan kepada pemuda itu? Aslim, nak masuk Islam. Masuk Islam. Maka dakwah Nabi tidak pernah berhenti, kapanpun, sampai orang hendak mati didakwahi Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, bukankah Nabi mendakwahi pamannya Abu Talib di waktu hendak mati? Nabi mendakwahi seorang pemuda Yahudi ini, Aslim, masuk Islam. Mendengar ajakan Nabi membawai masuk Islam, maka pemuda Yahudi ini menengok kepada ayahnya yang ada di samping. Wa nazara ila abihi wa indahu. Dia pandang bapaknya yang Yahudi itu yang ada di sampingnya. Rupanya hidayah lewat bapaknya, bapaknya kada dapat hidayah, tapi lewat hidayah anak yang dapat hidayah. Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim, anakku hendak masuk Islam, silakan. Padahal bapaknya apa? Bapaknya Yahudi. Mendengar izin dari orang tuanya, maka anak itu mengucapkan kalimat thayyibah sekali seumur hidup. Karena dia tidak mengenal kalimat itu sebelumnya. La ilaha illallah. Nabi keluar setelah itu dan Nabi berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang menyelamatkan pemuda itu daripada dahsyatnya api neraka. Bapak, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dilihat pada saat penutupan. Oh, kalau berpikir kayak itu, kada usah lagi beribadah, ingat akan penutupan. Namun ingat, kematian yang husnul khatimah tidak pernah terlepas dari hidayah dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan orang yang diberikan petunjuk oleh Allah adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu-ibu, kemudian setelah kematian itu terjadi, siapa aja, mau dari kepala negara sampai rakyat biasa jelata, semua masuk kubur dengan ukuran yang sama. Semeter lebarnya, panjangnya 2 meter. Mungkin kalau ukuran orang di luar Indonesia lebih panjang, lebih lebar lagi, karena lebih besar, lebih panjang, lebih tinggi. Itu aja. Itu rumah kita yang kita diami, tempat tinggal kita, sampai menunggu hari dibangkitkan. Orang yang meninggal mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini menunggu datangnya hari kiamat, hari dibangkitkan. Tiap hari mereka lewati proses-proses kubur ini. Jika mereka calon ahli surga, maka surga akan diperlihatkan kepadanya setiap hari. Jika mereka calon ahli neraka, maka neraka akan diperlihatkan pagi dan sore. An-nar yu'riduna ghuduwan wa ashiya. Surah Al-Mu'min ayat 46.
Api neraka itu diperlihatkan kepada calonnya pagi dan sore. Pagi dan sore. Artinya, sekalipun di dalam kubur dia sudah menderita. Begitu juga sebaliknya, calon penghuni surga di dalam kubur dia sudah berbahagia. Ada bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum, inna ahadukum idza mata." Salah seorang kalian apabila mati, uridu alaihi maq'aduhu, maka akan ditempatkan, diperlihatkan tempatnya di surga. Apabila dia masuk surga, diperlihatkan tempatnya neraka apabila masuk neraka, bil ghadati wal asyi, pada pagi dan sore. Pada pagi dan sore. In kana min ahlil jannah, jika dia calon penghuni surga, famin ahlil jannah, maka dia diperlihatkan tentang apa? Indahnya surga di alam kubur. Wa in kana min ahlin nar, jika dia adalah calon penghuni neraka, maka akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka yang perlu kita bicarakan bagaimana agar kita pada masa tunggu di dalam kubur ini menjadi orang yang dilepaskan daripada dahsyatnya api neraka. Karena yang namanya siksa neraka itu adalah sangat dahsyat. Sehingga Nabi katakan, tiap sholat, tiap tasyahud jangan pernah lupa. Maka sholatnya jangan buru-buru. Tasyahud, ingat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa dibaca itu apabila sholat lima waktu, dan Nabi menganjurkan itu untuk dibaca. Kemudian Nabi minta perlindungan lagi daripada apa? Daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Hidup penuh dengan fitnah, mati penuh dengan fitnah. Berlindung dari Allah daripada fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan itu apa? Beredarnya satu paham di tengah kehidupan umat Islam yang menyeret manusia, membawa kepada paham-paham yang di luar Islam. Rasul pernah katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Sya'atil ummati zamanun," akan datang satu zaman kepada umatku, dajjalun kadzabun, turunnya dajjal yang banyak dan pembohong. Yang dimaksud Nabi dajjalun ini bukan al-masihid dajjal yang Allah sebutkan lewat Al-Quran. Itu ada banyak dajjalnya, hanya satu. Tapi kalau Nabi menyebutkan dalam hadis ini akan datang dajjal-dajjal yang pembohong. Apa profesinya? Ya'tunakum bil ahadis ma la yasma'antum wa la abaukum. Dia bercerita dengan cerita bohong tentang agama yang kalian tidak pernah mendengar cerita itu sebelumnya, dan juga orang-orang tua kalian nini datumu, kata Nabi, tidak pernah mendengar cerita itu. Makin jauh zaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, makin keluar cerita-cerita fiktif yang menyeret akidah kita kepada akidah yang tidak benar. Coba bayangkan bapak-bapak, ada yang berani berkata kalau dia tidak takut, tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka dia sanggup untuk memadamkan api neraka. Ini orangnya kayak apa nih? Apakah bukankah Nabi Muhammad SAW berkata, apa kata Nabi? Ya Fatimah, salini min mali masyiti, inni la ugni anki minallahi syai'a. Fatimah, anakku, ambil hartaku jika kamu mau, tapi urusan akhirat nak, ayah tidak mampu menolong. Ada yang wani memadamkan api neraka. Paham-paham yang seperti ini nih, di tengah umat yang tidak mengerti. Di tengah umat, jadi pahamnya digiring kepada paham yang tidak benar. Ini fitnah kehidupan. Fitnah kematian, datangnya berbagai macam godaan dan tipu daya syaitan di waktu anak mati. Kadang-kadang membuat haru yang ada di sekeliling.
Karena di waktu ibunya hendak mati, ibunya berkata, bapaknya hendak mati, bapaknya berkata, nak, tuh kain ambilnya abah tuh nak. Padahal kainnya sudah 50 tahun meninggal. Menangis sanang ada di kuliling nih, berarti abah pun hendak mati juga, diambilnya orang mati. Bapak, itu tidak benar, Pak, itu tipu daya syaitan, Pak. Mengalihkan ingatan orang hendak mati agar tidak ingat kepada kalimat tauhid. Dibayangkan orang yang dia cintai siapa? Bapaknya, saudaranya, ibunya. Itu datang fitnahnya di waktu hendak mati. Kalimat tauhid lupa. Jika kita menemui keluarga kita, orang tua kita yang berkata seperti itu, cepat alihkan. Mama, abah istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian bimbing lagi dengan kalimat tauhid. Jangan diiyakan apa yang dia ceritakan, karena cerita itu penuh dengan fitnah waktu itu. Siapa aja yang dipadahkannya? Orang yang paling dicintainya. Ini membawa ya, ayolah kasih nyusul. Oh, nangisan, nandiga nih. Nandiga, karena tahu ya. Ini fitnah kematian, Pak. Fitnah kematian. Kemudian Nabi berlindung. Yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, hamba berlindung dari fitnah al-masihid dajjal. Fitnah dajjal. Rasulullah SAW memberikan tip kepada kita agar kita terlindung daripada fitnah dajjal. Apa? Man qara'a asyara ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Siapa yang membaca, siapa yang menghafal, man hafazah, maaf kalimatnya, man hafazah, siapa yang menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, maka diselamatkan daripada fitnah dajjal. 10 ayat aja. Kada kau hafal, kada kau hafal, memang kada menghafal. Namun kada hafal, pakai Al-Quran dulu bacanya. Tiap hari itu dibaca. Kalau orang yang rutin membacanya 110 surah Al-Kahfi itu hafal, bapak-bapak. Apalagi 10 ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, dan seterusnya. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maaf, bisa sampai kapan? Minta maaf dulu nah. Kan kayak ini aja nah, perlu kan kayak lalu kada jam melihat kada. Kita simpulkan, Pak. Kajian kita hari ini kita simpulkan. Jangan pernah melupakan doa perlindungan 4 macam yang Nabi ajarkan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan fitnah dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.